Jari-jari tangan talazum alamiah, tidak rapat dan tidak renggang berlebihan. Dalil dan keterangan, posisi jari-jari tangan ketika duduk antara dua sujud adalah talazum alamiah, tidak rapat dan tidak renggang berlebihan. Adapun jari-jari tangan, apakah dirapatkan atau direnggangkan, tidak ada dalil yang menghususkan terkait dengan hal tersebut. Namun, karena kaifiat duduknya sama dengan tasyahud awal, yaitu duduk iftirosh, maka dalil yang digunakan adalah terkait dengan iftirosh. Perbedaannya adalah pada bacaan doa dan tidak berisyarat dengan jari telunjuk, sebagaimana dalam tasyahud awal. Dalil 1, An-Nafi'in An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibhama fada'a biha wa yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra basitaha 'alaiha. Sahih Muslim nomor 911. Dari Ibnu Umar bahwa apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan beliau angkat jari kanan sebelah jempolnya telunjuk sambil memanjatkan doa, sementara tangan kirinya di atas lutut kirinya sambil dibuka. Dalil 2, An Ali bin Abdurrahman al-Muawi annahu qala kana idza jalasa fi sholati wada'a kafahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama wa wada'a kafahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Sahih Muslim nomor 913. Dari Ali bin Abdurrahman al-Muawi, dia berkata, jika beliau duduk dalam salat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan beliau genggam semua jari jemarinya sambil memberi isyarat dengan jari sebelah jempol telunjuk. Beliau juga meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Dalil 3, Haddasana Asim bin Kulaibin qala Haddasani abi anna Wa'ila bin Hujrin akhbarahu qala qultu la anduranna ila salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata bi udhunayhi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra wa rusghi was-sa'idi falamma arada an yarka'a rafa'a yadayhi mislaha qala wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi thumma lamma rafa'a ra'sahu rafa'a yadayhi misluha thumma sajada faja'ala kaffayhi bihidai udhunayhi thumma qa'ada waftarasha rijlahu al-yusra wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna thumma qabada snataini min asabihi wa halaqa halqatan thumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Sunan An-Nasa'i nomor 879. Telah menceritakan kepada kami Asim bin Kulaib, dia berkata, Bapakku telah menceritakan kepadaku bahwasanya Wa'il bin Hujr mengabarkan kepadanya, dia berkata, aku ingin melihat bagaimana cara Rasulullah sholat. Maka aku pun memperhatikannya. Beliau berdiri kemudian takbir dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Lantas beliau meletakkan tangan kanannya di atas telapak kirinya, juga di atas pergelangan tangannya, dan meletakkannya di atas lengannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sama seperti tadi, sejajar dengan kedua telinga. Beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, kemudian mengangkat kepalanya sambil mengangkat kedua tangannya, sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian sujud, beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian duduk di atas kaki kiri, beliau juga meletakkan telapak tangan kiri di antara paha dan lutut kiri. Lalu beliau meletakkan ujung lengan kanan di atas paha kanan, kemudian ia menggenggam dua jarinya, serta membentuk lingkaran, lantas mengangkat jarinya. Aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya. Dalil 4. An Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa asyara bi isba'ihi as-sababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Sahih Muslim nomor 910. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika duduk berdoa, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya, sementara telapak kirinya menggenggam lututnya. Dalil 1, hadis ini masih mutlak, dan ketika berdiri sendiri seolah-olah hanya menyimpan tangan kanan di atas paha kanan. Akan tetapi diyakini oleh para ulama, disebabkan banyak yang menerangkan secara lebih terbatas dan jelas
bahwa jari-jari selain dipakai isyarat dilipat, digenggamkan, atau dibuat lingkaran. Dengan demikian, hadis ini menjadi muqayyad. Fathur Rabbani, jilid 4 halaman 19. Dalil 2. Perhatikan kalimat wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama. Mengempalkan semua jarinya, beliau berisyarat dengan jari yang mengiringi ibu jarinya. Dalil ketiga, beliau juga meletakkan tangan kiri di antara paha dan lutut kiri. Lalu beliau meletakkan ujung lengan kanan di atas paha kanan. Kemudian ia menggenggam dua jarinya serta membentuk lingkaran. Dalil ini sebagai penegas dalil 2 yang memiliki kalimat yang sama. Dalil 4 dalam Nailul Autor halaman 316. Wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra wa asyara bi isba'ihi. Keterangan ini tidak memakai kalimat qabada bi usbu'ihi atau wa aqada salasatan wa khamsina, sedangkan isyarat disebutkan setelah menyimpan tangan kanan di atas paha kanan. Dengan demikian, jari-jari yang lain tidak digenggam. Mari perhatikan pendapat Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Majmu'. Di saat duduk di antara dua sujud ini, disenangi meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dekat dengan kedua lutut. Siku berada di atas paha, sedangkan ujung jari di atas lutut dalam keadaan jari jemari ini agak direnggangkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kesimpulan, dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan, menunjukkan jari-jari tangan talazum atau alamiah tidak rapat dan tidak renggang berlebihan.